alam semesta menjadi terang menderang. Subhanallah, besok malam kita sudah menyambut bulan yang mulia. Besok atau besok lusa sudah menyambut bulan yang mulia, bulan yang bahagia. Siapapun yang bahagia dengan bulan tersebut, maka dia berbahagia kepada Nabi Muhammad. Siapapun yang senang dengan bulan tersebut, maka mereka senangnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, sadaqallahul azim. Sungguh benar apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Apa kata Allah? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sekali lagi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul, katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan kasih sayang Allah, rahmatnya Allah. Fabidzalika, maka dengan itu, dengan karunia Allah, rahmatnya Allah, falyafrahu, maka bersenang-senanglah. Maka bersenang-senanglah. Apa maksudnya? Fadlillah. Dalam tafsir dijelaskan arti fadlillah, karunia Allah apa? Sebagian ulama mengatakan fadlullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah bersama rahmatnya Allah, sebagian ulama mengatakan dalam tafsir yaitu Al-Qur'anul Karim. Ada yang mengatakan kebalikan, karunia yaitu Al-Qur'an, rahmat artinya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau dipikirkan lagi kata ulama, tak mungkin Al-Qur'an ada bila Nabi Muhammad tidak ada, dan bila ada Nabi Muhammad, Al-Qur'an ada. Maka dari situ semua yang ada di ayat tersebut karunia Allah, rahmat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidzalika, maka dengan itu kata Allah Subhanahu wa taala, maka bersenang-senanglah. Kapan kita akan senang-senang Nabi Muhammad? Ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di bulan mulia, bulan yang mana kita menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, bulan yang mana kita dianjurkan untuk menambah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad, bulan yang mana kita menambahkan rasa kangen kita kepada Nabi Muhammad. Maka dari situ mari kita bersama-sama menyambut bulan Rabiul Awal. Ahlan wa sahlan bi syahril Rabiul Awal. Selamat datang bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Masya Allah, ini bulan yang ditunggu-tunggu umat Nabi Muhammad. Mulai semua orang senang, semua kita akan mendengar. Mungkin setiap malam, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, baik di negara kafir pun sekali, mereka pun setiap malam akan mengumandangkan sholawat kepada Nabi Muhammad, akan selalu memanggil dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, dan akan selalu mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Di mana-mana kita akan mendengar tala'al badru alaina min thaniyatil
wajah. Subhanallah. Kapan itu? Bulan Rabiul Awwal. Shadaqallahul azim. Betul apa kata Allah? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bahkan di dalam firman lain dikatakan apa? Wa rafa'na laka dzikra, dan kami akan mengangkatmu ya Muhammad. Untuk apa? Dzikra. Untuk apa Nabi Muhammad? Untuk selalu disebut, untuk selalu dikenang, untuk selalu diingat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa rafa'na laka dzikra, dan terus kami angkat namamu ya Muhammad untuk disebut-sebut, untuk dikenang-kenang, untuk selalu diingat dari sejarahnya Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Siapapun di muka bumi ini yang tak senang sama maulid Nabi, maka dia tak senang sama Nabi Muhammad. Siapapun orang tak senang dengan maulid Nabi, dia tak senang sama Nabi Muhammad. Terlebih lagi mengatakan bid'ah, terlebih lagi mengatakan sesat. Naudzubillah min dzalik. Seakan-akan mereka mengatakan Nabi Muhammad itu apa? Sesat. Naudzubillah. Seakan-akan dia tidak senang dengan adanya Nabi Muhammad. Bukannya dengan Nabi Muhammad kita mengenal Al-Quran, bukannya dengan Nabi Muhammad kita mengenal Islam, bukannya dengan Nabi Muhammad kita mengenal adab dan budi pekerti, bukannya dengan Nabi Muhammad kita mengenal sholat, bukannya dengan Nabi Muhammad kita mengenal haji, mengenal umrah, bukannya dengan Nabi Muhammad kita mengenal zakat, bukannya dengan Nabi Muhammad kita mengenal puasa. Semua dari Allah. Kesenangan kita dapatkan dari mana? Dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin dan berhalang atau ingin menghalang-halangkan maulid Nabi bertambah. Allah yang tangkap. Ada yang bisa melawan Allah? Ada yang bisa melawan Allah, Bapak Ibu? Ada apa? Ada yang bisa melawan Allah? Ada apa? Ada apa? Ada. Apa yang bisa maulid? Lebih baik diam. Tak senang maulid, cari tempat yang ada maulid. Siapapun orang yang tak senang maulid, cari tempat yang tak ada maulid. Kalau ada, tinggal di sana sudah. Jangan ganggu orang yang senang sama maulid. Jangan. Tak bakal. Contoh, kita tahu di kota Palembang. Palembang itu terkenal dengan sebutan Hadramut Thani. Pernah dengar Pak? Pernah dengar Hadramut Thani? Pernah dengar Bapak Ibu? Assalamualaikum. Dor. Pak, pernah dengar namanya Hadramut Thani Pak? Gimana Pak Ibu? Kopi ya Pak? Palembang ini terkenal dengan sebutan Hadramut Thani. Kota Hadramut yang kedua. Hadramut yang pertama di mana? Di kota tadi, Yaman. Itu yang pertama. Kenapa bisa digelar dengan Hadramut Thani? Pertama karena paling banyaknya habaib. Paling banyaknya habaib di kota Palembang. Gimana nampak? Mana nampak? Bukan nampak. Enggak mau tahu. Aja. Bukan nampak, enggak mau tahu. Maka banyak dimusuhi. Kalau dulu terkenal sebutannya apa? Aib Sumpul. Di Palembang ini apa itu namanya Aib Sumpul. Itulah. Subhanallah. Tapi alhamdulillah, taghayyar al-azmina dengan perubahannya zaman. Yang tadinya tidak kenal habaib, jadi kenal habaib. Dan yang senang sama habaib sudah banyak. Masya Allah. Senang habaib, tidak senang habaib, tidak senang sama begitu banyak, tapi kita bahas habaib. Dan yang kedua, kenapa digelar dengan Hadramut Thani? Karena banyaknya majelis ilmu. Itu. Yang ketiga, karena banyaknya aulia Allah salih, banyak wali-wali Allah dan orang-orang yang saleh.
Jadi kalau sebenarnya di sana ada maulid 40 malam, bahkan 60 malam, bahkan lebih, di sini pun sama. Kita di Palembang ada namanya majlis maulid al-Barak. Pernah dengar Pak ya? Masya Allah. Maulid selama 40 malam. Itu yang ba'da Isya. Itu yang ba'da Isya, setelah salat Isya 40 malam. Yang ba'da maghrib perkampung Pak, gitu aja. Ya perkampung. Kalau di daerah sana 10 miliar, terutama kampungnya Habaib. Tidak ada kampung Habaib, ada mereka. Ada kampung Alka, ada kampung Asegaf, ada kampung Munawar. Ya, itu semua perkampung. Selama 40 malam, bahkan lebih 50 malam, maulid dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Maulid Nabi Muhammad SAW. Belum lagi yang siang, belum lagi yang sore. Sudah 40 malam, siang sore malam, malam lagi. Nambah lagi maulid 20, maulid istri. Ya. Nambah lagi maulid istri. Ayah maulid terus, tak berhenti-henti. Dan subhanallah, apa yang kita katakan tadi, wa rafa'na laka dzikrak. Allah katakan maulid yang tadinya hanya ada di kota Palembang 40 malam, akhirnya nyebar kemana-mana. Nyebar lagi kemana? Ke kota Bangka, kemana lagi? Ke Belit, ke Mengkok, kemana lagi? Ke Jalur, kemana lagi? Ke Muara Enim, kemana lagi? Ke Rahim, kemana lagi? Ke Pagar Alam. Semua merayakan 40 malam maulid Nabi Muhammad. Tadinya ada, kira-kira tadinya ada maulid tempat lain? Tidak ada. Nampak yang bawa dan Palembang semua sampai ke Balikpapan sana. Di Balikpapan teman-teman kita ada yang juga maulid Arba'in. Tidak sampai di situ, sampai ke Teraga sebelah. Mana Teraga sebelah? Malaysia. Di sana dirayakan juga maulid. Kalau di Malaysia, oleh teman-teman kita, salah satunya Ustaz Media, Habib yang terkenal di media, itu Habib Ali Alka. Mungkin kenal ya, Ali Alka, Ali Majidi, rombongan. Itu mereka ada di sana. Sebelumnya sudah ada dari Habib Nobel Alka Muhayyam yang sudah meninggal. Dirayakanlah namanya maulid Arba'in 40 bagaimana begitu. Dan subhanallah, nanti malam perdana nambah lagi boleh 40 malam. Subhanallah, kita kata itu wa rafa'na laka, Allah yang mengangkat. Nanti malam perdana akan diadakan lagi maulid 40 malam di mana? Di kota Prabudi. Yang dipimpin langsung oleh Majlis Al-Awali, yang dipimpin oleh Kak Faisal Haji dan rombongan di sana. Biasa kita bertingkat ke sana, nanti malam kita pembukaannya. Subhanallah, 40 malam di Pendopo sudah ada, di Prabudi agak terlambat. Tapi subhanallah, malam ini mereka kumpul bersama-sama ingin merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah, jadi siapapun yang tak suka sama maulid, ingin berhenti ke maulid, sudah deh, capek nanti. Bid'ah ini sudah lah, jangan bid'ah lagi deh. Jangan mau tinggal di tempat yang ada mau maulid. Ada nggak kira-kira di Indonesia yang tak ada maulid? Ada nggak tempat di Indonesia tak ada maulid? Ada? Ada. Apalagi kalau kita ke Banjarmasin, itu berkampung maulid di kampung itu, maulid kampung tetangga, maulid kampung tetangga, iya maulid. Sekampung mereka maulid semua. Subhanallah, luar biasa. Sejarahnya kalau bifadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu dari maulid. Dari maulid lagi ya Allah, arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu dari
kasih sayang ke alam semesta. Itu dari Maulid bagi orang yang berakal. Rahmatnya Allah apa? Kita yang tadinya tak kenal sama Allah, kenal itu rahmat paling besar. Rahmat paling besar tadi kita tak kenal sama Allah. Sekarang kita kenal sama Allah dari mana? Nabi Muhammad. Kita senang kita rayakan Maulid ini. Kalau malam itu kata Mas Ali, hadir semalam. Satu sama hadir. Hadir semalam. Apa kata kata Mas Ali? Oh, ini orang zaman sekarang kalau Maulid kalau merayakan ngerayakan ulang tahunnya, Masya Allah, semangat. Emang itu siapa merayakan ulang tahun itu? Apa yang mau dibanggakan dari kita? Apa yang lagi kira-kira Bapak Ibu? Tampaknya kita merayakan Maulid kata Mas Ali. Ya benar, bukan Maulid kan? Bukan merayakan Maulid kita sebenarnya. Emang itu siapa merayakan Maulid? Itu siapa itu? Membawa kasih sayang untuk umat. Ya begitu kan? Kita tak bawa kasih sayang untuk umat, itu siapa kita? Jadi kita bikin tetangga kita disumbang, siapa kita? Tak tahu kita, itu siapa kita? Bapak-bapak kita rayakan ulang tahunnya kita dengan nyanyi-nyanyian, dengan kumpulkan kui-kui. Masya Allah, rapi ke rumah, keluarga harta sekian. Hanya untuk naik panjang umur, panjang untuk bertambah ketaatan, panjang untuk bertambah ketaatan kita kepada Allah. Begitu. Ini ada kelompok-kelompok ya, beda. Jangan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Muhammad. Maka dari situ kita juga memuliakan Nabi Muhammad. Tanda dari mulia Nabi Pak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dari mulia bukan dari sholawat, bukan dari sholawat aja, tapi dari Allah itu memberikan rahmatnya Nabi Muhammad terus menerus. Kita hanya perlu berdoa, Allah terus menerus memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Allah angkat Nabi Muhammad, Allah lahirkan Nabi Muhammad, kemudian Allah memuliakan Nabi Muhammad. Dengan apa? Kasih sayangnya bersolawat, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa makna solawat di sini? Rahmat, kasih sayang. Subhanallah. Ya, semoga kita juga semangat untuk merayakan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali dari Maulid yang luar biasa. Maka itu dari Quran, belum dari hadis, belum dari ucapan, belum ada lagi. Kalau dari hadis cukup contoh Muhammad Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad yang memusuhi Nabi Muhammad, yang membenci Nabi Muhammad sampai wafatnya? Siapa? Abu Lahab. Kita kenal Abu Lahab. Dalam hadis jelas, Abu Lahab itu mendapat keringanan azab. Mendapat apa? Keringanan azab di setiap hari Senin. Apa sebabnya? Karena senang dilahirkannya Nabi Muhammad. Karena senang dilahirkannya, senang berbahagia. Subhanallah. Apa? Allah ingatkan Nabi. Sedangkan Allah sudah jelaskan di surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab wa aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran tal'ab imra'atuhu hammalatan fi hablum. Inti ayatnya apa sih intinya? Inti ayatnya apa? Intinya ayatnya memberitahu kepada kita, Allah jelaskan kepada kita melalui sebuah baginda besar Nabi Muhammad. Padahal Muhammad Nabi sampaikan firman Allah, ayat Allah sampai kepada Nabi apa? Menunjuk tahu atau memberitahu kepada kita bahwasanya Abu Lahab itu apa? Kekal selama-lamanya di dalam neraka, bahkan menjadi apa? Kayunya neraka, dahsyat azabnya. Alhamdulillah inna alaihi. Tapi subhanallahnya hebat. Subhanallah, setiap hari Senin karena senangnya kepada siapa? Nabi Muhammad dan membebaskan budaknya yang pertama siapa? Bernama siapa? Assalamualaikum. Allah. Budak yang dibebaskan siapa Bu? Oleh Abu Lahab. Ini sejarah, jangan lupa. Ayo Bapak
siapa budaknya yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Nanti mau nyampe ke anak-anaknya bagaimana, mau nyampe ke hidupnya bagaimana. Tanggung jawab kita. Budak yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad siapa? Yang senang hadir ke majlis nih siapa? Yang sering bertanya nih siapa? Yang diselamatkan Abu Lahab siapa? Satu pun dari beliau. Ya Bapak Ibu, ya Bapak, ada bantu, apa bapaknya? Ya kan? Abu Lahab ketika lahir Nabi Muhammad membebaskan budaknya. Kenapa? Budaknya memberi kabar telah lahir daripada Abdullah siapa? Anak jahil lagi yang akan diberi namanya Muhammad siapa? Suwaibah kalau tahu sebenarnya bukan apa? Ada di manusia. Siapa namanya? Suwaibatul Aslamiyah. Dibebaskan Suwaibah ketika menyampaikan. Kenapa Suwaibah? Ketika menyampaikan itu dibebaskan oleh Abu Lahab. Subhanallah, dikarenakan senang dan memanfaatkan budaknya, Abu Lahab mendapat keringanan setiap hari Senin. Apa yang didapatkan oleh Abu Lahab? Keringanannya hanya sedikit begitu Abu Lahab. Karena benci sama Nabi, begitu hasilnya loh. Padahal ponakannya benci. Tapi Allah kasih kesenangan untuk dia Senin aja. Apa yang didapatkan oleh Abu Lahab setiap hari Senin? Bisa minum dari jari-jarinya Allah, bisa minum air dari jari-jarinya. Subhanallah. Nah, senang sama lahirnya Nabi Muhammad, bisa minum dari jari-jarinya. Subhanallah. Bagaimana kalau yang muslim senang sama Nabi Muhammad? Bagaimana mukmin yang senang sama Nabi Muhammad? Kalau orang kafir yang memusuhi Nabi, memerangi Nabi, mencaci, menghina, banyak macam-macam. Keringanan cuma bicara senang dan lahir doang. Bagaimana mukmin beriman sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Kalau Abu Lahab kecil dapat air dari jari-jarinya. Bagaimana yang muslim mau minum kopi dari jarinya bisa, mau minum susu dari jari-jarinya pun juga bisa. Mau minum apa? Teh susu ada, kopi susu ada. Ya Allah, minum. Subhanallah, ada air masalah juga. Tak perlu jauh, masak ke kopi dah ada. Langsung dari jari-jari keluar air. Kopi susu, madu dan susu, kopi susu, campur lagi bisa kalau. Di dunia ada bisa ada semua. Subhanallah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah. Bahkan subhanallah banyak lagi dari ucapan-ucapan, salah satunya ucapan sahabat yang mulia atau yang mengatakan itu ucapan daripada paman Nabi Muhammad SAW juga, termasuk Abdul Muttalib kalau salah, Nabi Abdul Muttalib atau siapa? Salah satu paman Nabi Abdullah bin Abbas atau siapa? Paman Nabi mengucapkan apa? Wa anta lama wulidha asyaradal ardu wa dha'at fi nurikal ufuqi fanahan bidhiya'i wa bidnuri wa surur rasyad tahtarimu. Dikatakan oleh sahabat-sahabat banyak termasuk paman Nabi Muhammad SAW, dan ketika engkau dilahirkan ke muka bumi, engkau telah memenuhi cahaya untuk alam semesta ini. Semua alam semesta ketika lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dunia penuh dengan cahaya. Dan cahaya dari kota Mekah nampak di kota Syam. Apa jauh perjalanan kota Mekah ke kota ini? Jauh sekali. Tapi orang-orang Syam melihat ada cahaya yang terang benderang dari kota Mekah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan semua alam semesta terang benderang. Bahkan apa sih dikatakan pandang untuk dia, dan kita semua sekarang dunia dari mana dapat cahaya dari baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun berjalan dari cahaya tersebut, dan semoga kita terus berjalan di cahayanya baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kan ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika
ingin wafatnya, beliau mengatakan, "Insahha ma awsatu fi manami fa anta mab'udun ila al-anami min dzil jalali wal ikrami." Dan bila mana betul apa yang aku lihat di dalam tidurku, maka benar engkau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini, dengan karena kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha karam. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi ketika itu ngomong sama Nabi, dan ketika itu Nabi anak yang berusia 5 tahun. Sebelum wafatnya Nabi, ibunda Nabi Muhammad yang bernama Aminah, Nabi waktu itu masih umur 5 tahun. Di pangkuan Nabi Muhammad, ibunda Nabi sambil melihat Nabi Muhammad mensahhat fil manami fa anta mab'udun 'ala al-'anami 'ala dzil jalali wal ikram. Subhanallah. Nabi waktu itu masih 5 tahun. Ya Allah, masih kecil. Lahir yatim. Ketika lahir ayahnya Nabi tidak ada. Lahir 5 tahun tidak pernah berjumpa muka ayahnya. Ketika ibunya ingin mengajak dari kota Mekah ke kota Madinah, di situ ibunya ingin mengenalkan kuburan ayahnya Nabi Muhammad. Dan ketika ibunda Nabi sudah sampai ke kuburan Nabi Muhammad anak yang 5 tahun, yang dipikirnya pada waktu itu memikir bagaimana muka ayah saya, bagaimana muka ayah saya, bagaimana muka abah saya. Itu yang dipikirkan Nabi Muhammad. Tidak pernah lihat seperti apa anak yang lainnya dari umur 5 tahun. Tidak pernah lihat ayah bagaimana muka ayah saya. Dan setelah ibunya mengenalkan kuburan ayahnya, ibunya mau mengenalkan kepada paman-pamannya yang ada di kota Madinah. Yang waktu itu ditemani oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Dan Syafa ibu lahir atau ibu yang Syafa ini termasuk ibu susu Rasulullah juga, dan termasuk bidannya Rasulullah SAW. Waktu itu di tengah jalan sesampainya di daerah Kuba itu ibu Nabi Muhammad sakit. Disitulah Nabi bangku dilihat sehingga ibu Nabi sampai menangis dan mengatakan, "Saat bila betul apa yang saya lihat dalam tidurku, maka engkau memang betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini." Dalam pada situ sahabat, ibu dan Nabi pun meninggal, dan pada waktu itu juga Nabi Muhammad SAW menangis, dan pada waktu itu juga Nabi Muhammad yang ikut menguburi ibunya yang tercinta dalam keadaan atau dalam umur yang masih 5 tahun. Dan pada waktu itu Halimah Sa'diyah syafa dakwah melihatnya. Nabi Muhammad umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun anak yang umur 5 tahun melihat ibunya meninggal di hadapannya di tengah padang pasir yang pada waktu itu tidak ada alat sama sekali untuk mengubur ibunya. Wah, Halimah tak kuat, siapa tak kuat, ditarik Rasulullah. Waktu itu ada mengatakan dalam salah satu kitab sirah, Nabi Muhammad ikut menguburkan dengan tangan-tangannya, ikut menggali dengan tangan-tangannya anak yang baru berusia 5 tahun. Lahir ditinggal ayah umur 5 tahun ini, tertahu bagaimana anak 5 tahun sudah mendapat kesedihan yang luar biasa. Mana ada anak yatim banyak, anak yatim banyak, tapi adakah anak yatim yang 5 tahun ikut menggali kubur ibunya atau ayahnya? Yang ada kata Nabi Muhammad, dari kecil Nabi Muhammad sudah sedih sampai Halimah tidak kuat, Syafa tidak kuat, ya amat pergi digali, ditutup sehingga selesai. Sesampainya di kota Madinah, mana ibu dan Nabi? Ditanya oleh kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, mana ibunya? Ibunya meninggal. Dasulah waktu itu oleh siapa? Oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib. Tak lama dari itu subhanallah,
oleh kakeknya, diasuh lagi oleh siapa? Oleh pamannya yang bernama Abdullah. Subhanallah, dari kecil sudah sedih Nabi Muhammad ditinggal. Tak lama lagi Abi Thalib pun meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan dari kecil sudah berjuang. Untuk siapa? Berjuang Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad mendapatkan doa yang mulia, 3 doa yang mana Nabi minta Allah kabulkan, doa yang sangat besar. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad dunia? Dan apa yang diminta Nabi Muhammad keluarga? Dan yang diminta Nabi Muhammad umatnya. Yang diinginkan Nabi Muhammad umatnya di dunia, doanya umatku, umatku, umatku. Terus dua doa dunia yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad, yang diminta oleh Nabi Muhammad umatnya. Satu doa yang terakhir yang paling besar yaitu syafa'atul ummah. Saya memberikan pertolongan kepada siapa? Umatnya, bukan pada keluarga, bukan, tapi kepada umatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di sini mari kita bersama-sama sambut di bulan Rabiul Awal. Senangkan hati kita dengan bulan Rabiul Awal. Sambut dengan mulia, sambut dengan gembira. Dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang tadinya kita 100 tahun ini kita nambah 200. Yang tadinya kita sholawat 300 tahun ini 500. Memperbanyak istighfar, memperbanyak istighfar. Nabi Muhammad itu setiap hari 100 yang telah diampuni oleh Allah dan dosa-dosanya, yang telah diselas Allah kata liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa-dosa Muhammad yang lalu maupun yang akan datang, Allah ampuni. Jadi Nabi Muhammad tidak berbuat dosa, maksud dijaga oleh Allah dari dosa, tapi masih istighfar. Kalaupun ada dosa Nabi Muhammad, kalau ada dosa Nabi Muhammad, kalau itu dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak berdosa, tidak dosa, maksud dijaga Allah, masih istighfar. Kalau kita tanya sama diri kita sekarang, kita dijaga oleh Allah nggak kira-kira dari dosa? Tapi maksud kita nggak maksud, kita lalai, kita lupa, kita maksiat, kita ini orang lain, apa kita lebih lagi dari istighfar kita 100 kali paling tidak setiap hari. Cukup, yang penting istighfar. Bila perlu lebih, Nabi aja 100, masa Nabi tidak ada dosa 100, terus kita yang ada dosa? Bermain, ya, semuanya perbaiki juga sholatnya kita. Maka dengan apa yang kita lakukan, semua kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dan jika masyaallah hadirin rahimahullah, ambil nasib, ambil jatah kita. Jangan sampai kita tidak merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil nasib, ambil bagi kita. Rayakan Maulid rumah kita. Tidak bisa ngajak orang lagi, tidak bisa ngajak orang lagi. Paling tidak, ya, kita sama keluarga. Paling tidak. Mampu dah kira-kira kita keluarga? Mampu dah? Assalamualaikum. Bapak Ibu, mampu dah rayakan Maulid di rumah sama keluarga? Paling tidak. Banyak Maulid, ya. Kita pengen ngajak orang ke ada rayakan Maulid di rumah. Sama sama istri kita, sama anak-anak kita, dengan anak kita. Tidak ada di rumah sama, ajak mereka datang. Apa kita datang harus? Saya ada Maulid, ajak Maulid sama sekolah. Subhanallah. Berkah namanya disebut nama Nabi Muhammad hadir. Datang ke rumah kita. Siapapun yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akan hadir, duduk, dan juga akan memberikan keberkahan di dalam rumah kita. Apa? Dalam hadis dikatakan fahmi ahadi yusallim alaiya ila radallahu alaihi ruhi hatta arda alaihi salam. Tidaklah salah satu di antara kalian yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala mengutus ruh juga untuk menjawab salam tersebut. Allah suruh Nabi Muhammad kita merayakan Maulid di rumah kita. Allah suruh Nabi Muhammad datang ke rumah kita. Emang Maulid kita mengucapkan salam, Maulid mengucapkan salam, terutama ma'alul qiyam, marhaba kalau orang mereka. Kenapa kita marhaba? Selamat datang di marhaba.
marhaba itu arti marhaba itu selamat datang. Ketika Nabi datang berdiri ta'ziman wa tabjilan wa ikraman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan, memuliakan dan kita besar Nabi Muhammad itu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika, itu ucapan salam. Domainnya pun domain yang saya ngomong kak, domain kak. Nabi hidup hayyun, tak mati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup ada terus. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai kita tidak merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salah satu ucapan daripada ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqan fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, dirham duitnya, menginfakkan duitnya untuk pembacaan atau perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia nanti kelak bersama aku di surga. Kata siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, empat sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Man azama Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Kata Sayyidina Umar, barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah menghidupkan Islam. Masya Allah. Sayyidina Umar mengatakan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, barang siapa man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwat Badr wa Hunain. Sayyidina Utsman mengatakan barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sama saja mereka adalah orang-orang yang ikut berperang di dalam perperangan Badr dan perperangan Hunain. Sahabat Nabi itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata Sayyidina Ali? Man afdala Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababa li qiraatihi la yakhruju min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Allah. Sayyidina Ali mengatakan barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karena sebab cintanya di dalam membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dia keluar dari dunia ini kecuali dia keluar dalam keadaan iman. Salah satu sebab seseorang keluar dari dunia dalam keadaan iman apa? Berarti mereka merayakan Maulid Nabi. Tidak sampai di situ, kata Sayyidina Ali juga apa? Wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Dan insyaallah salah satu sebab masuk surga dengan tanpa hisab. Wa alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak lagi, salah satunya lagi perkataan Imam Al-Basri. Apa kata Imam Al-Basri di sini? Waladtu law kana mithlu jabalin uhud dhahaban fa anfaqtu ala qiraati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan Basri, kalau seandainya aku ingin punya emas seperti gunung Uhud, Imam Hasan Basri sampai dengan Basri, kalau seandainya aku punya emas seperti gunung Uhud, maka aku akan infakkan itu semua emas untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sampai di sini sudah jelas. Jangan banyak-banyak, banyak lagi dari Quran yang masih banyak, dari hadis Nabi yang masih banyak, dari mawalah sahabat yang masih banyak, dari mawalah al-imam yang masih banyak. Banyak lagi mengenai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum lagi daripada qasidah-qasidah yang sering kita dengar. Marhaban bi syahri Rabiul Awwal syahara wulidal habibu fil qafa'i al-zidiyah wulidal habibu fa marhaban. Banyak mengenai apa yang membahas tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil nasib kita, ambil bagian kita, ikut serta. Jangan sampai kita sudah tidak ikut serta, di rumah juga kita tak merayakan Maulid Nabi Muhammad. Paling tidak bila mana kita tidak merayakan Maulid, di mana ada Maulid kita ikut serta, ikut keamanannya. Seandainya ikut, malu kita sama ulama-ulama kita. Ya, masyaallah hadirin rahimakumullah. Ya, insyaallah apa yang kita sampaikan tidak lain kecuali mengajak kita semangat, usahakan yang belum kenal Maulid Arba'in,
usahakan, kenal, ikut hadir, kenal, ikut hadir. Bahkan kemarin malam Ustaz yang sangat terkenal, kalau kemarin beliau pernah mengatakan, kalau di Palembang orang Pak atau kalau orang Palembang masuk neraka, kata dia pasti kan waktu itu. Beliau pernah mengatakan kalau mau Palembang masuk neraka, berarti itu apa kata beliau kemarin? Berapa tahun yang lalu? Apa kata mereka? Keterlaluan kata beliau. Kenapa? Banyak ulamanya, banyak walinya, banyak habaibnya. Masih masuk neraka, berarti memang dia keterlaluan. Memang dia pilih jalan yang salah. Susah itu bahasa luas. Nah, dan kemarin malam mengatakan dari Aceh sampai ke ujung Sumatera, Lampung semua kelilingannya, paling banyak murid Palembang. Paling banyak murid Palembang. Kita hadir di mana? Jangan sampai tanggal 12 Rabiul Awal deh. 12 Rabiul Awal berkumpul boleh. 12 Rabiul Awal selesai. Mudah terus. 40 malam tuh. Yang punya WhatsApp, sebarkan WhatsApp. Biar tahu di alamat di mana ini. Nanti minggu ketiga di sini, dekat sini nih. Mana simpang mana? Ada simpang mana? Situ. Ada majelis tiga situ. Dan paling mana nanti minggu ketiga. Boleh malam ketiga di situ. Dekat nih. Ada waktu yang belum bisa. Jadi kalau habis ada di sini ada lagi lah. Insyaallah. Kita akan semoga kita banyak umur semua, sehat walafiat, kita berjuang untuk Nabi Muhammad, kita memuliakan maulid Nabi, kita memuliakan Nabi Muhammad, kita mengagungkan maulid Nabi, kita mengagungkan Nabi Muhammad. Jangan kita jauh dari maulid Nabi karena kita jauh dari Nabi Muhammad. Jangan kita tak hadir, paling tidak hadir dalam 40 malam, ada 10 malam, paling tidak 10 malam. 40 malam hadirnya cuma sehari. La ilaha illallah. Hadir, usaha. Masa untuk Nabi Muhammad ada waktu? Cari waktu untuk kita. Waktu benar Muhammad. Masya Allah, semoga kita menyambut sehat walafiat dan juga kita mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, ridha dari Allah, ridha dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga semoga kita tidak keluar dari dunia melainkan kita meninggalkan keadaan husnul khatimah dan doa dan antara kata kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fatihah al-qubul wa tamam bi kulli sur kulli kulli mahmud bala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi Muhammad bin ala al-fatihah. اللهم افتح لنا باب الخير واجعلنا من اهل الخير يا من وفق على الخير وعنا عليه ووفقنا للخير وانا عليه دعوه بها سبحانك اللهم وتحيته بها السلام واخر دعوه